kelompok satu ya. Bentar. Silakan yang kelompok satu maju ke depan. Oke, jadi kelompok satu Abdiel, Adnan, Aquila, sama Arga ya. Nah, sebelum kalian presentasi ya, karena presentasi saya nilai, ya pastikan Anda menguasai materi, lalu yang kemudian presentasikan dengan baik ya. Kalau baca baca yang jelas dan jelaskan gitu ya. Jadi jangan asal-asalan, ya, jangan hanya sekedar baca sudah, tapi jelaskan lah supaya teman-teman juga semua mengerti. Ya. Anggap ini seperti presentasi produk di mana sangat menentukan. Ya. Karena kalau Anda presentasi bagus, nanti nilai kalian akan bagus. Ya. Kalau tesnya misalnya nilainya nggak terlalu bagus, nilai presentasi akan menolong. Ya. Tapi kayak ada kemarin teman di sosiologi agama, udah presentasinya nggak menguasai, bacanya terpatah-patah, final tesnya jelek, susah saya nolongin. Ya. Nah, oke, baik. Kelompok satu, saya berikan waktu maksimal 45 menit untuk mempresentasikan religi suku Sumba Marapu. Ya, silakan. Ya, jelas ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Apakah hari ini pagi. Bapak sehat? Kurang sehat. Lanjut. Kami akan presentasikan agama lokal Bara Merapu dari NTT, dari Pulau Sumba, Pak. Ya. Nanti presentasi ini selanjutnya akan dijelaskan lebih perinci oleh adik saya Aquila. Adnan, Pak, Adnan. Minta maaf, Pak ya. Kenalin nama kelompok. Oh, sebelumnya nama saya Abdiel. Dan saya Arga. Saya Adnan. Dan saya Aquila. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Baik, mohon perhatiannya teman-teman untuk memperhatikan slide yang ada di depan. Oke. Apakah sudah bisa ditampilkan, Jo? Ya. Host kalau bisa juga di record aja kalau bisa. Ya. Buat dokumentasi. Makasih. Baik, kita akan masuk kepada kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli yang terdapat di Nusantara atau NTT, yang dianut oleh sebuah pulau yaitu Pulau Sumba, masyarakat-masyarakatnya teman-teman. Dan juga nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang dimana
organisasi tersebut terhimpun oleh orang-orang yang memeluk kepercayaan tersebut, yaitu kepercayaan Marapo yang didaftarkan pada tahun 1982. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini juga mempunyai kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Jadi sebagian besar dari Pulau Sumba atau bisa dibilang dominan gitu kan memeluk kepercayaan ini, teman-teman. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mereka mempunyai pola mindset dan beranggapan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan mereka mempercayai bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh gitu, yaitu di surga Merapu yang dikenal sebagai Prai Merapu. Sebelumnya kalau teman-teman belum tahu apa itu Prai Merapu itu adalah tempat kehidupan mereka di dunia roh tersebut. Jadi ibaratnya kalau dikaitkan dengan Kristen gitu kan, ibaratnya Prai Merapu itu surga gitu bagi mereka ya. Selanjutnya, agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Merapu, yang artinya adalah yang dipertuankan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama tersebut atau agama ini yang mereka anut disebut sebagai Merapu. Tapi sebelum kita mengenal jauh tentang agama Merapu, kita akan mengenal lebih jauh gitu sekilas tentang Pulau Sumba ya, supaya semuanya makin mengerti gitu. Jadi Sumba adalah sebuah pulau yang terletak paling selatan di Indonesia dan merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Sumba Barat dengan ibu kotanya Waikabubak. Yang kedua Kabupaten Sumba Timur yang ibu kotanya adalah Waingapu. Ketiga adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibu kota Tambaloka. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Sumba Tengah yang beribu kotakan Katikutana. Menurut NTT dalam angka tahun 2012 penduduk di Pulau Sumba mencapai sekitar 699.686 jiwa. Dari total penduduk Provinsi NTT dari seluruh penduduk dari NTT yang sekitaran 4.776.485 jiwa. Jadi dari keseluruhan penduduk NTT ya, Sumba itu memiliki 699.686 jiwa ya. Oke, boleh bercanda tapi kita kembali lagi kepada materi. Dari sisi persebaran dan kepadatan jumlah penduduk diantaranya 4 kabupaten di Sumba, maka Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai titik jiwa 290.539 yang disusul oleh Kabupaten Sumba Timur sebanyak 232.237 jiwa. Sedangkan Kabupaten Sumba Barat aja ya, sebanyak 113.189 jiwa. Dan yang paling terkecil itu adalah jumlah dari Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 63.721 jiwa. Oke. Next, Sumba dikenal luas dengan budaya yaitu rumah adat peninggalan megalitik yang tampak melalui batu kubur yang sudah berusia ratusan tahun. Dengan sejalan perkembangan peradaban di Sumba, penghormatan kepada leluhur melalui beragam upacara adat itu merupakan kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya dalam hal menjaga
atau memelihara pelestarian adat budaya. Oke. Menurut pandangan Romo Marcel Lamunde yang dianggap cukup mewakili gitu kan. Mewakili kenyataan keseharian orang-orang Sumba, berpendapat bahwa soal menjaga budaya dan warisan leluhur orang Sumba paling top gitu. Jadi menurut dari si beliau beranggapan bahwa soal menjaga atau melestarikan budaya itu Pulau Sumba emang juaranya gitu ya kan. Next, kita akan masuk kepada 3 kelompok derajat sosial Sumba. Dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial, masyarakat Sumba dapat dibagi dalam 3 kelompok atau derajat sosial. Yang pertama adalah Atamaraba, yaitu keturunan darah biru, baik sebagai raja atau tokoh yang masih sangat terasa hingga era tahun 2000-an. Yang kedua adalah Atarato, yaitu kaum keturunan cerdik atau pandai dalam hal adat atau upacara bara meraput ini, yang memiliki karunia secara khusus untuk menjalankan maupun memimpin upacara adat. Jadi kayak mereka tuh dianugerahkan gitu kan di kepercayaan mereka itu, dan biasanya disebut dengan Atarato. Ketiga, Atam Dengomila atau keturunan kaum biasa yang paling banyak jumlahnya di seluruh pelosok Sumba. Next, asal mula kepercayaan bara merapu. Ini sedikit panjang, jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Orang Sumba memiliki kekayaan sendiri dalam hal kepercayaan asli kepada yang maha pembentuk dan maha pencipta, atau biasanya disebut dengan Ga Makholo atau Ga Marawi. Beragam bahasa dan dialek budaya perkawinan, budaya kelahiran Sumba ini mempunyai budaya penguburan orang mati, budaya bercocok tanam, budaya tari-tarian, batasan-batasan relasi sosial dengan sesama dan relasinya dengan alam semesta. Terminologi yang dipakai oleh berbagai pihak dalam melihat keunikan agama asli orang Sumba adalah kepercayaan merapu. Menurut penelitian, terminologi tersebut tidak dapat karena mereka merupakan perwujudan sang Khalik. Berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai kalangan yang menjalankan kepercayaan asli tersebut, maka bara merapu lebih tepat dipakai karena menggambarkan bentuk kepercayaan kepada merapu. Melalui penyembahan, pendapat tersebut sekaligus menegaskan pengertian lokal dalam konteks agama yang dianut oleh bara merapu ini. Bara merapu sebagai kepercayaan lokal orang asli Sumba senantiasa diturunkan secara lisan atau dipelajari secara otodidak. Jadi mereka mempelajari ya secara beradaptasi mungkin sama lingkungan di sekitar masyarakat. Jadi mereka otodidak gitu kan teman-teman. Lanjut. Bagi kaum muda yang melanjutkan ajarannya melalui pendekatan praktek, mengikuti rato bara merapu, atau mendapatkan semacam ilham dari leluhur, sehingga yang bersangkutan dapat berkata-kata tanpa pernah mengalami kesalahan. Dari berbagai pendapat lisan yang mengemukakan selama penelitian ini dilaksanakan, belum diperoleh pendapat tegas yang menunjukkan periodisasi asal mula bara merapu. Asumsi yang dapat dikemukakan bahwa kepercayaan bara merapu sudah ada sejalan dengan keberadaan
dari para leluhur atau nenek moyang orang Sumba. Salah satu bukti sejarah peradaban orang Sumba yang menunjukkan tidak tidak ada atau belum ditemukan oleh sejarawan. Asal muasal ajaran Bara Merapu adalah bahwa sejak zaman dulu pada saat orang Sumba belum begitu banyak atau belum tersebar luaskan, mereka membentuk kehidupan di daerah perkotaan seperti Waitabula, Waingapu, dan Waikabubak. Orang Sumba hidup seperti mereka hidup secara kelompok dalam kelompok-kelompok kecil dengan membangun perkampungan di atas bukit yang dimana sekaligus menunjuk klan atau suku yang mendiami maupun menguasai suatu wilayah tertentu. Dan secara umum ada 2 tempat yang dikeramatkan gitu. Dikeramatkan dalam kaitannya dengan Merapu ini. Yang pertama, 1 kamar khusus di tingkat 2 area keseharian dan bumbungan paling tinggi atau pada tingkat 4 sebagai tempat penyimpanan barang-barang leluhur yang sangat dikeramatkan sekaligus tempat berdiamnya Merapu. Struktur bangunan rumah adat Sumba yang terdiri dari 4 tingkat dengan bentuk yaitu, nah ini struktur bangunan teman-teman. Next slide. Jadi mereka mempunyai struktur bangunan yang pertama, pada tingkat pertama atau paling bawah adalah tempat hewan peliharaan seperti babi, kuda, dan bagian belakang yang dirangkai dengan kandang luas untuk kerbau. Kedua, tingkat kedua adalah untuk tempat manusia untuk tinggal gitu kan, dalam melakukan segala aktivitas kehidupan seperti memasak, bekerja, istirahat. Bagian ini dibagi dalam beberapa karo atau kamar yang khusus untuk tempat tidur kaum perempuan. Jadi tempat khusus perempuan itu dinamakan karo ya teman-teman. Kaum laki-laki dan semacam gudang bahan makanan harian. Yang ketiga, pada tingkat ini merupakan tempat untuk menyimpan bahan makanan yang disebut sebagai umadana atau gudang utama berbagai bahan makanan pokok seperti jagung dan padi. Oleh karena perapian berada di tingkat kedua, maka faedah penyimpanan bahan makanan pokok di tingkat ketiga adalah sekaligus berfungsi sebagai sarana pengsapa yang memungkinkan bahan makanan tersebut tidak mudah untuk mengalami kerusakan atau bubuk. Yang terakhir adalah tingkat penyimpanan peninggalan leluhur berupa barang-barang yang dikeramatkan yang mengandung daya magis sehingga sangat tinggi gitu. Pada umumnya barang-barang keramat tersebut disebut sebagai Merapu atau Gaeri, atau biasanya juga disebut dengan Gadapa, yang tidak dapat dilihat secara sembarangan karena sangat sakral maupun suci. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aquila. Oke, kita akan masuk ke dalam poin yang berikutnya. Kita akan melihat apa sih yang menjadi belief system atau sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat suku Sumba yang menganut sistem kepercayaan Merapu ini. Dan untuk informasi bahwa Indonesia itu berada di daerah timur, dan di mana daerah timur ini sendiri menganut sistem kepercayaan atau worldview, yaitu kepercayaan animisme, di mana penyembahan, kemudian kepercayaan terhadap roh, kemudian arwah-arwah nenek moyang, kemudian makhluk-makhluk halus itu masih dipercayai oleh masyarakat yang ada di bagian timur dari dunia ini. Dan secara khusus Indonesia itu masih sangat kuat dalam memegang kepercayaan animisme ini. Dan biasanya kepercayaan animisme itu selalu dibarengi atau
eh, diseimbangi dengan kepercayaan lain, yaitu kepercayaan dinamisme. Di mana kepercayaan dinamisme ini adalah ketika seseorang menganggap bahwa barang, pohon, tempat-tempat tertentu itu memiliki sesuatu kekuatan gaib atau magis. Jadi dan kebanyakan dan pada akhirnya keseluruhan dari masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu suku dan bangsa apapun itu, baik itu dia suku Batak, dia suku Jawa dan sebagainya, itu menganut kepercayaan animisme ini, teman-teman. Dan juga termasuk suku Sumba dengan kepercayaan bara merapu ini. Mereka mempercayai adanya roh, itu yang di situ ditulis. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap roh. Mereka percaya terhadap roh-roh nenek moyang, yaitu di mana mereka beranggapan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak langsung mati begitu saja, namun rohnya itu masih berada di sekitar mereka kayak gitu, walaupun tidak terlihat secara fisik. Dan yang kedua, orang-orang yang menganut worldview, di mana kita nih menganut worldview atau pandangan dunia tentang animisme, itu pasti percaya lagi kepada yang namanya makhluk-makhluk halus, di mana banyak sekali yang seperti kita ketahui aja sebagai contoh, mungkin yang kita kenal di Kalimantan seperti kuyang dan sebagainya, atau di Batak ada begu genjang dan sebagainya, demikian ya, begu ganjang dan sebagainya. Kemudian masyarakat Jawa pocong dan sebagainya. Nah, demikian juga masyarakat yang ada di suku Sumba di Sumba, teman-teman, yang menganut kepercayaan marapu. Dan itu memang nggak bisa dipungkiri, semakin orang percaya maka apa yang menjadi kepercayaan itu memang terjadi dan nyata dalam kepercayaan mereka, teman-teman. Dan yang kedua adalah pemujaan terhadap benda keramat. Ya, artinya benda-benda ini bisa berupa senjata, guci, kemudian alat-alat peperangan, kemudian tempat menyimpan sesuatu, itu dikeramatkan atau dianggap memiliki kekuatan yang lebih dari benda-benda lainnya. Makanya mereka menyembah atau kadang-kadang disebut sebagai pemujaan terhadap benda-benda keramat ini. Dan yang keempat adalah mereka percaya kepada kekuatan gaib. Artinya di sini setiap orang itu bisa memiliki kekuatan supranatural, di mana mereka bisa melebihi manusia-manusia lain dalam segi kekuatan dan sebagainya. Contohnya seperti kebal, kemudian memiliki lompatan yang lebih tinggi daripada orang-orang lainnya. Dan ini memang benar-benar terjadi dan nyata dalam masyarakat yang menganut kepercayaan animisme ini, teman-teman. Karena di Indonesia sendiri animisme memang sangat susah dilepaskan dari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah ciri khas religi dari kepercayaan merapu ya, teman-teman. Jadi ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh agama merapu. Yang pertama, agama ini mengajarkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang disebut merapu. Dan kedua, agama ini juga mengajarkan kesetiaan. Di agama ini tentunya benar seperti yang orang katakan, nggak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Demikian juga agama merapu, teman-teman. Mereka mengajarkan nilai-nilai etika maupun moral seperti kejujuran, menghargai sesama, dan juga dapat menjaga setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi agama merapu juga memiliki beberapa ritual yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ya, ritual-ritual itu diantaranya adalah seperti upacara keagamaan, kemudian ritual pernikahan, upacara pernikahan, kemudian meminta kesuksesan dan keberhasilan kepada roh-roh nenek moyang yang mereka percayai. Oke, next. Bisa next.
Oke. Jadi ini adalah tempat pemujaan atau tempat dalam istilahnya tempat peribadahan. Tempat di mana orang-orang yang beragama Merapu ini berhubungan dengan suatu entiti atau keberadaan yang di luar batas mereka. Yaitu di situ ada disebutkan uma. Jadi uma di sini adalah rumah, teman-teman. Dan bakulo dan sebagainya itu adalah kata yang merujuk kepada rumah itu, kayak gitu. Jadi contohnya di sini tempat beribadah mereka ini bentuknya rumah kayak gitu. Sama seperti kepercayaan kita juga gereja, mungkin ada yang berawal dari rumah dulu awal-awalnya dan akhirnya baru gedung gereja yang besar. Demikian juga dalam kepercayaan atau agama Merapu ini, teman-teman. Jadi di sini ada, dan fungsinya ini, teman-teman, uniknya mereka memiliki beberapa rumah adat dalam istilahnya. Rumah adat itu berbeda-beda dan tujuannya berbeda-beda. Jadi mereka punya rumah itu nggak sembarangan. Kalau rumah ini rumah satu ini contohnya rumah Bokulo, yaitu secara khusus tujuannya hanya untuk tempat menyimpan lambang suci. Kemudian ada Uma Karambua, itu secara khusus, secara spesifik ialah tempat memuja leluhur untuk meminta kekayaan. Kemudian ada rumah Andungu, ialah tempat memuja leluhur untuk meminta keberhasilan dalam peperangan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua rumah adat yang dimiliki oleh kepercayaan Marapu ini memiliki tujuan yang spesifik juga dan memiliki tempat yang berbeda-beda juga. Contoh kalau mereka mau minta kekayaan, mereka harus ke rumah A. Contoh kalau mereka mau minta keberhasilan, dia ke rumah ini. Jadi kayak gitu. Jadi rapi ya, teman-teman. Di sini kita lihat tempat mereka, walaupun memang agak sedikit rumit, namun struktur dari rumah peribadatan mereka itu cukup rapi. Kemudian ini bila dilihat adalah rumah. Jadi mereka juga punya tempat pemujaan yang outdoor atau di luar, yaitu disebut biasanya kata katu ada. Nah, jadi tempat pemujaan ini, tempat peribadahan mereka ini itu berada di luar suatu dimensi ruang seperti ini, yaitu berada di luar ruangan. Nah, tempat upacara pemujaan ini bukan hanya di dalam rumah saja, teman-teman. Jadi upacara-upacara besar yang dilakukan yang enggak, biasanya tujuannya untuk mengumpulkan massa sebanyak mungkin. Kalau di dalam rumah kan itu terbatas. Tapi kalau berada di outdoor, di ruang terbuka, tentunya semakin banyak lagi orang yang bisa datang untuk melakukan pemujaan. Dan di sini biasanya kalau secara tempat itu digambarkan ada sebuah tugu ya, teman-teman, semacam linggayoni. Jadi linggayoni ini adalah suatu kepercayaan juga. Jadi kayak tugu juga di kepercayaan suku Jawa itu melambangkan kesuburan, itu, teman-teman, itu linggayoni. Dan juga tugu yang dimiliki oleh agama Merapu ini mirip-mirip lah sama linggayo ini kalau teman-teman pernah lihat. Jadi sebatang kayu kanjuru atau kayu kanawa serta sisi-sisinya diletakkan batu yang pipih. Jadi batu-batu pipih ini fungsinya untuk naruh sesajen, persembahan dan sebagainya, teman-teman. Oke, next. Nah, jadi di agama Merapu sendiri juga punya pemuka agama tentunya, yaitu biasanya dari kaum yang dibilang sama Adnan tadi, orang-orang yang dianugerahi kecerdasan dan kepandaian dan kecerdasannya itu merujuk kepada kecerdasan pengetahuan dari agama mereka, bukan secara intelektual dan sebagainya, teman-teman, tapi pengetahuan mereka itu besar tentang kepercayaan Merapu ini, karena kepercayaan Merapu ini kan diturunkan dari mulut ke mulut kayak gitu. Jadi mereka nggak punya kitab suci, teman-teman. Ini yang salah satu yang bisa membuat kita agama ini kayak nggak punya dasar yang kuat sebenarnya untuk mereka tetap bisa bertahan, karena kitab suci pun mereka nggak ada. Mereka cuma dengar istilahnya dalam tanda kutip firman Tuhan itu dari pemuka agama mereka, dan dalam suatu upacara khusus tentunya, teman-teman. Dan nggak bisa setiap hari kayak kita, setiap jam, setiap saat baca Alkitab, mereka nggak bisa gitu. Tapi mereka tunggu waktu-waktu tertentu untuk bisa dengar
apa yang jadi dalam tanda kutip maunya Tuhan mereka, maunya merapu, maunya orang-orang yang menjadi pengantara kepada Tuhan Sang Pencipta mereka, kayak gitu. Nah juga pemuka agama ini tujuannya itu adalah mengadakan hubungan dari antara saya, misalkan saya contoh saya menganut agama Merapu, saya ini harus datang kepada pembuka agama saya dulu untuk dapat terhubung dengan arwah-arwah atau roh-roh nenek moyang yang sudah lama tidak ada, teman-teman, atau orang-orang yang sudah lama tidak ada. Jadi mereka melakukan upacara keagamaan dipimpin oleh ratu, ya kalau disebutnya, kalau kita sekarang di agama Kristen itu sebutannya ya pendeta lah. Kalau di Islam Buddha, kok di Islam Buddha? Kalau di Islam itu ustadz dan sebagainya, nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ya cukup bagus lah sistem keagamaan di Merapu ini, agama Merapu ini. Oke, next. Jadi next. Jadi ini adalah kesastraan suci. Ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Aduh. Serak-serak saya. Pak, maaf Pak, tenggorokan saya nggak bisa ini Pak. Nggak bisa apa? Enggak. Minta waktunya sebentar Pak. Ya, ya, ya. Saya sudah izin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak atas toleransinya terhadap. Yo, langsung, nggak usah basa-basi. Oke, jadi kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini kesastraan suci. Jadi mereka ini sebenarnya nggak punya dasar yang kuat untuk mereka tetap percaya kepada keagamaan ini, teman-teman, agama Merapu ini. Namun karena mereka hidup dan enkulturasinya adalah kepercayaan Merapu ini, di mana antara agama dan kebudayaan di Indonesia ini nggak bisa dipisahkan. Jadi agama itu melahirkan kebudayaan, agama itu sistem kepercayaan itu melahirkan kebiasaan yang akhirnya turun-temurun secara lisan itu diturunkan ke anak-anaknya. Jadi kayak mereka sudah didoktrin, mereka sudah dibatasi ruang lingkup pikirannya untuk tetap percaya kepada namanya kepercayaan Merapu ini, teman-teman. Dan akhirnya walaupun mereka nggak punya kesastraan suci ya teman-teman, nggak punya kitab, mereka tetap bisa percaya loh kepada percayaan mereka tanpa harus mempertanyakan seperti kita. Kita aja kadang-kadang bisa meragukan firman Tuhan loh. Padahal sudah jelas bahwa Alkitab ini sejarahnya runut dalam ke sejarah kehidupan manusia. Tapi masih ada aja yang nggak percaya gitu kepada Alkitab dan meragukan. Tapi lucunya orang yang menganut agama Merapu ini, walaupun nggak punya kitab suci, mereka cuma dengar secara lisan istilahnya firman Tuhan dari pemuka agama mereka, mereka tetap punya kepercayaan yang kuat di dalam kepercayaannya terhadap agama mereka. Itu uniknya teman-teman. Oke, next. Udah di next. Oke. Dan ini adalah upacara keagamaan Merapu. Jadi banyak juga ya upacara mereka. Dan dari data yang saya temuin dari jurnal maupun Wikipedia, ada 5 upacara yang mereka biasanya sering jalankan. Yaitu yang pertama ada upacara kehamilan dan kelahiran, upacara menjelang dewasa, upacara pernikahan, upacara kematian, dan pamangu kawunga wunda. Ini upacara yang mereka lakukan secara khusus dalam kurun waktu tertentu ya teman, yang kelima ini. Dan upacara keagamaan dilakukan ini tujuannya teman-teman melakukan hubungan dengan dunia gaib yang disebut sebagai kelakuan agama mereka. Jadi memang mereka melakukan ini memang
karena tujuannya adalah untuk berhubungan dengan kekuatan gaib yang ada di dunia ini, teman-teman. Dan juga upacara ini tentunya semakin menguatkan kepercayaan mereka terhadap keagamaan mereka. Kalau nggak ada upacara, mungkin mereka nggak punya tempat untuk forum diskusi, nggak punya tempat untuk diapresiasi, nggak punya tempat untuk mereka bisa menghayati kehidupan keagamaan mereka. Contohnya kalau nggak ada upacara kematian, orang hanya dikuburkan begitu saja, tentunya itu bagi kita orang Indonesia yang dikatakan orang yang beradab, tanpa adanya upacara kematian, tentunya kematian itu nggak jadi kematian yang beradab juga tentunya. Kalau menurut saya seperti itu, teman-teman. Contoh juga upacara pernikahan. Kalau nggak ada upacara pernikahan, baik itu agama apapun ya teman-teman, gimana kita bisa tahu dan orang lain tahu bahwa kita sedang membangun hubungan dengan orang tertentu. Dan biasanya kalau orang-orang yang melakukan pernikahan tanpa upacara, ini dalam tanda kutip ya teman-teman, itu hanya bisa disebut sebagai kumpul kebo doang. Mereka nggak punya dasar untuk pernikahan mereka. Dan juga orang-orang Merapu juga menghargai akan saat adanya kehamilan dan kelahiran, kemudian upacara menjelang dewasa juga teman-teman. Oke, mungkin itu poin yang dapat saya jelaskan. Kemudian poin yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Arga Menora. Dan agama Merapu. Nah, agama Merapu ini hampir semua segi kehidupannya masyarakat Sumba diliputi oleh rasa keagamaan sehingga bisa dikatakan agama Merapu menjadi inti dari kebudayaan mereka. Dan sebagai sumber nilai-nilai dan pandangan hidup serta mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan, masyarakat Umalulu Sumba Timur memiliki keterikatan oleh emosi kesatuan dalam masyarakat yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup mereka yang terdiam terpencar-pencar. Sehingga upacara-upacara dan pesta-pesta adat yang mereka laksanakan sebenarnya disebabkan oleh adanya dorongan dan emosi kesatuan atau solidaritas. Nah, dan mereka juga mempunyai pandangan tentang kehidupan dan kematian. Menurut kepercayaan masyarakat Umalulu, seseorang yang lahir ke dunia ini dan meninggal adalah atas kehendak Mawulu Taum Majitau. Nah, Mawulu Taum Majitau ini seperti Tuhannya mereka begitu, yang bisa kasih mereka kehendak untuk lahir ke dunia dan meninggal. Nah, peristiwa kematian dalam Merapu juga adalah suatu peristiwa perpindahan atau peralihan dari alam nyata atau dunia ke alam gaib atau akhirat. Nah, menurut pandangan mereka, kehidupan di alam gaib mempunyai struktur yang sama dengan kehidupan di alam nyata ini. Akan tetapi kehidupan di alam nyata tidak kekal, sedangkan kehidupan di alam gaib tidak adalah kekal. Tubuh manusia hanyalah sebagai teda atau kulit atau haruma selaput yang dapat mati, sedangkan yang hidup kekal atau yang biasa disebut julu ialah diawa atau roh. Dan pada pengaruh budaya asing juga pernah mengaruh orang suku Sumba atau Merapu ini. Nah, dalam perkembangannya masyarakat Sumba pernah mendapat pengaruh dari Hindu melalui kerajaan-kerajaan dari Jawa yaitu Kediri, Singosari dan Majapahit. Namun pengaruh Hindu tersebut hampir tidak memberikan bekas di bidang keagamaan. Demikian pula halnya dengan pengaruh agama Islam yang penganutnya hanya sebatas dalam lingkungan penduduk non-Sumba. Saja penyebaran agama Kristen sudah dilakukan sejak tahun 1881, tetapi pengaruhnya hanya pada golongan atas, yaitu pada golongan Ratu dan Maramba. Dan tidak begitu banyak jumlahnya, hingga pada tahun 1982 hanya 1,1% dari penduduk Umalulu yang beralih ke agama dan memeluk agama Kristen. Selebihnya dari memeluk agama lain, mereka yaitu Marapu, semenjak tahun 19 sampai 90-an, sebagian besar dari mereka sekitar 80% dengan berbagai alasan sudah beralih atau memeluk menjadi pemeluk agama Kristen. Masyarakat memilih agama Kristen karena mereka masih tetap dapat menjalankan upacara-upacara keagamaan seperti Yehu Karetu atau biasa disebut Yesus Kristus. Bagi mereka Marapu juga walaupun sebagai Marapunya
orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen. Selain itu dengan menjadi seorang Kristen mereka mendapat jaminan bahwa anak-anak mereka dapat bersekolah. Nah, dengan kepercayaan mereka untuk menyembah atau memeluk agama Kristen sebagai agamanya mereka, mereka dapat jaminan gitu untuk anak-anaknya mereka. Makanya itu mereka dapat memeluk agama Kristen untuk menjadi agamanya mereka. Nah, di Marapo juga ini mereka mempunyai 5 ajaran pokok. Yang pertama, Marapu merupakan sebutan terhadap sang Khalik ataupun Tuhannya mereka. Adapun kegiatan atau tata cara peribadatannya disebut sebagai Bara Marapu. Bara Marapu ini seperti kita orang Kristen wajib hari Minggu. Nah, mereka punya nama ibadahnya adalah Bara Marapu atau peribadatannya mereka. Dan yang kedua, Bara Marapu merupakan tempat mengadukan nasib dan kehidupan bagi orang Sumba yang diturunkan lewat teda atau syair adat yang diumumnya diawali dengan menyapa Sang Marapu atau Sang Pencipta. Bara Marapu diturunkan oleh Magolo, Gamarawi atau Maha Pembentuk, Maha Pencipta melalui naga digitan noneka atau yang dipandang sebagai perantara hubungan antara manusia dengan Maha Pembentuk. Dan Maha Pencipta yang oleh agama formalnya mengenalnya sebagai Tuhan Allah. Nah, sebagai Tuhan Allah ini mereka mengenalnya dengan naga digital neka atau yang dipandang sebagai perantaranya mereka. Seperti kita orang Kristen, Yesus Kristus sebagai perantaranya kita dengan Allah Bapa. Nah, yang ketiga dalam hal memberikan penghormatan atau penyembahan kepada Marapu, maka secara umum terdapat 2 bentuk upacara, yaitu urata dan kerita. Bagi penganut Bara Marapu atau orang Sumba pada umumnya yang masih terikat dengan adat Bara Marapu, kematian merupakan akhir dari persiarahan hidup di dunia setelah diberikan kesempatan untuk hidup oleh Ngamangolo, Ngamarawi atau Tuhannya mereka sendiri. Nah, yang ketiga, orang Marapu meyakini pula bahwa bagi yang meninggal secara wajar dan sudah dibuatkan upacara pemotongan hewan kerbau dan pukul gong, maka sangat yakini bahwa arwah yang bersangkutan sesungguhnya sudah diterima atau tidi barang naga Mangholo, Ngamarawi atau sudah di samping Sang Khalik atau Pencipta. Nah, seperti kita kalau ada keluarga atau orang-orang terdekat kita yang telah dipanggil Tuhan, kita percaya sungguh bahwa orang itu sudah di samping Sang Pencipta atau Allah Bapa kita. Nah, begitupun mereka juga. Nah, yang terakhir atau yang kelima, ajaran pokok lain yang dianggap penting adalah berkaitan dengan hal-hal yang gaeri atau yang tabu dan daeri atau yang tidak tabu. Nah, pada umumnya tempat-tempat atau sifat yang dikategorikan sebagai eri atau pemali atau pantang adalah meliputi seperti pemakaman nenek moyang, pohon keramat, batu keramat, perbuatan berzina, perbuatan mencuri, perbuatan menyebut sembarangan nama nenek moyang dan yang terakhir berbohong. Nah, seperti kita juga kalau kita menyebut nama Tuhan sembarangan, terus berzina, itu sudah melanggar atau udah melakukan kejahatan yang di luar dari firman Allah. Nah, begitupun kepercayaannya mereka. Nah, yang terakhir, Bara Merapu di antara tantangan kepunahan. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa agama Merapu sempat menguasai sejak tahun 1940 sampai 1960. Ada agama-agama formal yang sekarang ini berkembang pesat makin sedikit dari orang-orang yang menganut kepercayaan Merapu. Nah, pada tahun 1970-an sampai 90, agama formal mulai mendominasi Sumba. Yang menjadi momentum adalah kita masa Orba yang mengharuskan warga masyarakat untuk menganut salah satu dari kelima agama formal di Indonesia. Juga faktor tidak adanya pengajaran secara tertulis, baik dari kitab suci maupun bukti sejarah yang kuat untuk membuktikan bahwa teologi Merapu itu benar-benar ada. Hasil dari para penganut agama, suku tersebut semakin menurun, walaupun memang tidaklah mudah buat mereka melepas sepenuhnya agamanya mereka yang sudah mereka lanjutkan dari turun temurunnya nenek moyangnya mereka. Nah, itulah kepercayaan lamanya mereka sebelum mereka memilih atau menganut sebuah agama dari 5 agama formal yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir kesimpulan ini akan dibaca oleh Bang Abdi.
Baik, kesimpulan dari presentasi kami, religi Marapu adalah agama yang dianut oleh suku Murba di Sumba. Agama ini mengajarkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang disebut Marapu, kesetiaan dan kejujuran, menghormati dan menghargai sesamanya, serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan para pengikutnya, juga melakukan beberapa ritual dan upacara dengan harapan agar mereka dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Agama Marapu memiliki makna yang sangat dalam bagi para pengikutnya. Agama ini mengajarkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan, kesetiaan dan kejujuran, menghormati dan menghargai sesamanya, serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Agama ini juga mengajarkan tentang arti dari setiap tindakan yang dilakukan dan bagaimana cara menjalani hidup dengan benar. Nah, sekian mungkin dari penjelasan materi kami. Mungkin dari Bapak atau teman-teman yang mau bertanya. Ya, sebelum teman-teman bertanya, ada apa yang mau saya jelaskan ya. Tolong di off share dulu, di stop dulu ya. Baik. Oke. Tadi ini siapa ini? Abdiel, Arga, habis Arga siapa sebenarnya? Adnan, Pak. Adnan, terakhir Aquila ya? Siap. Oke, baik. Ya, makasih presentasinya ya. Jadi kita sudah mendengarkan presentasinya tentang suatu kepercayaan Murba, yaitu Marapu. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah Sumba itu mayoritas agamanya Kristen Protestan. Ya, jadi menurut data ya, statistik, lebih dari 50% itu Protestan, sekitar 30-an% itu Islam, lalu sekitar 15% itu Katolik. Nah, kurang dari 5% itu adalah agama lain atau kepercayaan lokal. Nah, jadi penganut Marapu ini sebenarnya sedikit. Dan penganut Marapu itu berpusat di Kecamatan Umalulu, ya, tempat yang dimana masih banyak rumah-rumah adatnya ya. Kecamatan Umalulu itu ada di Sumba Timur. Nanti Anda bisa browsing sendiri di Google Map Kecamatan Umalulu, ya, Anda akan melihat itu sumber dari agama Marapu. Ya. Nah, menariknya sebenarnya Marapu ini kan suatu belief system, ya, kepercayaan kepada dewa-dewa, makhluk halus, lalu benda-benda keramat dan kekuatan gaib, ya, seperti yang dibilang oleh kelompok tadi kan. Jadi dalam Marapu ini ada animisme dan dinamisme, tapi kuat di animisme. Jadi pemujaan terhadap dewa-dewa dan roh-roh. Dewa-dewa pun dipercaya mereka itu merupakan roh-roh nenek moyang yang telah mati, masuk ke Parai Marapu, ya, tempat kekekalan tadi, surganya versi mereka. Nah, tapi ada suatu sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya Marapu itu baru muncul di generasi kedua atau ketiga, ya. Jadi pada awalnya orang Sumba itu pada mulanya mereka itu menyembah Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta. Apa itu sebutannya ya? Setelah saya lihat dulu. Jadi para mulanya itu orang Sumba itu, suku Murba Sumba itu menyembah Sang Pencipta yang namanya itu nama Waulu Tahu atau nama Ji Tahu, yang artinya itu adalah yang Maha Pencipta, ya. Nah, jadi generasi pertama kedua menyembah Sang Pencipta, mereka melakukan ritual-ritual, mereka juga melakukan apa namanya itu penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah. Nah, jadi awalnya mereka menyembah kepada Sang Pencipta. Namun pada waktu generasi pertama kedua meninggal, nah generasi yang ketiga ini mereka mengadakan rapat, ya. Jadi generasi ketiga ini, ya, yang keturunannya sudah banyak, ya, mereka mengadakan rapat, dan dalam rapat itu mereka mensucikan atau mengangkat leluhur mereka, yaitu generasi 2 yang hanya sedikit memang jumlahnya pada waktu itu, sekitar 8 laki-laki, 7 perempuan.
dan mereka membuat anak cucu yaitu generasi ketiga. Nah, mereka mensucikan generasi kedua itu dan mereka mengangkat generasi kedua itu sebagai marapu atau perantara. Nah, jadi sejak itulah mereka menganut marapu. Ya. Jadi mereka nggak bisa berdoa langsung ke Sang Pencipta tanpa melalui doa kepada marapu. Nah, demikian juga ketika mereka meminta petunjuk Sang Pencipta, mereka itu berdoa kepada marapu meminta Sang Petunjuk. Nah, itulah mulai turun-temurun, turun-temurun, turun-temurun. Nah, sampai sekarang bertahan yaitu kepercayaan marapu. Ya. Nah, makanya dalam marapu sendiri sebenarnya ada tingkatan, ada pangkat-pangkatnya. Yang pertama itu adalah, ini pangkat tertinggi adalah marapu langit. Ya, marapu langit. Nah, mereka ini adalah marapu yang tertinggi di alam atas, yang memiliki kekuasaan atas hidup dan nasib manusia. Nah, lalu setelahnya itu adalah marapu pemerintah. Nah, inilah marapu yang memberikan hukum. Ya, ini di bawah levelnya nih. Ya, lalu ada marapu pengawas. Ya. Nah, ini marapu yang melaksanakan segala yang direncanakan oleh marapu pemerintah. Nah, ini adalah marapu yang mengawasi manusia nih. Termasuk juga marapu putra bapak dan ibu. Ya. Jadi mereka akan memberikan laporan apa yang dilihat dengarnya kepada marapu yang tertinggi tadi. Ya, jadi mereka ini semacam roh-roh halus yang tinggal di sekitar masyarakat. Ya. Nah, jadi mereka punya tingkatan-tingkatan seperti itu. Ya. Nah, yang menariknya adalah konsep tingkatan-tingkatan ini ternyata juga merupakan atau sejalan dengan konsep mereka tentang alam semesta ini. Ya. Menurut kepercayaan suku Umaulu ya, atau penganut Marapu, dunia ini dibagi 3 bagian, yaitu bagian atas, ya, bagian atas yaitu tanah dita, alam atas, lalu alam tengah, yaitu tanah padua dan alam bawah. Nah, ada 3 tingkatan. Ya. Makanya dalam apa ya? Dalam filosofis kosmik atau alam semesta itu mereka bagi tingkatan. Demikian juga dalam memahami dewanya, memahami Tuhannya. Mereka itu memahami itu ada tingkatan dalam marapu, ada pangkat dalam marapu. Marapu tertinggi ya, lalu marapu di alam mereka, lalu ada juga marapu yang ada di alam-alam bawah atau kasta yang rendah. Nah, alam atas itu tempat tinggalnya marapu. Alam tengah tempat tinggalnya manusia. Nah, alam bawah itu tempat tinggalnya roh-roh, ya, roh-roh. Nah, itu makhluk-makhluk halus, ya. Arwah nenek moyang. Ya. Nah, dari pemahaman mereka tentang alam semesta ini, ya, mereka aplikasikan dalam rumah adat mereka. Ya, makanya rumah adat mereka itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Kalau kita lihat tadi gambar rumah adat itu dibagi menjadi 3 bagian. Lantai atas tempat tinggalnya marapu dan juga barang-barang simbol marapu. Ya. Jadi seperti permata, benda-benda gaib. Ya. Lalu yang kedua itu alam tengah, tempat di mana tinggal manusia, ya, keluarga. Lalu alam bawah, tempat tinggalnya ternak. Ya, nah ini konsep ini nih semuanya tuh saling berkaitan. Ya, ada 3 tingkat. Nah, begitu mereka memahami. Nah, dari hal ini saya melihat benar seperti apa yang dikatakan Edgar Schein. Ya, dalam apa namanya itu melihat kebudayaan. Ya. Jadi itu tingkat paling dasar itu, menurut Schein itu adalah basic assumption, asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini dapat dari mana? Didapat dari tradisi turun-temurun, diceritakan, diajarkan. Nah, setelah basic assumption itu, baru terbentuklah values, nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter, nilai-nilai inilah yang menuntun kepada keputusan.
Nah, baru nilai-nilai ini akhirnya menyusun artefak. Artefak itu segala benda-benda culture, ya. Entah itu rumah adat, entah itu tari-tarian dan segala macam. Ya. Nah, makanya tadi kalau ada dari penyaji atau presenter yang bilang, kok mereka masih percaya ya dengan agama ini. Kalau saya menganut agama ini akan saya pertanyakan. Ya pasti Anda pertanyakan karena Anda tidak lahir di situ. Ya. Kalau mereka yang lahir di sana kan mereka dari kecil itu diajarkan, didoktrinasi sehingga basic assumption-nya itu terbentuk solid. Nah, karena basic assumption-nya terbentuk solid, masuklah nilai-nilai values-values yang menetap dalam kehidupan mereka, mengubah karakternya. Ya. Makanya kehidupan mereka tidak lepas dari ritual, kehidupan mereka tidak lepas daripada apa namanya itu pemujaan nenek moyang. Dan akhirnya artefaknya itu dibentuk sesuai. Makanya dalam rumah mereka itu ada pemujaan, lalu ada katuada tadi, tempat-tempat pemberian sesajen. Ya, itu artefak yang dibuat dari basic assumption. Nah, itu dalam 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 apa namanya tuh perspektif inilah kita melihat mereka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga tadi kelompok bilang juga, khususnya dalam percaya kepada kekuatan gaib, mereka ada orang-orang yang memiliki kekuatan gaib, yang orang tersebut disebut ratu, yaitu dalam orang Kristen itu pendeta atau orang Islam ustaz. Ya. Nah, memang mereka ini memiliki kepercayaan terhadap orang yang punya kekuatan gaib, ya, atau dukun. Ya. Dan dukun itu di sana dianggap sakti atau memiliki kekuatan sakti lebih daripada yang lain. Makanya ketika ada orang sakit, dibawa ke dukun itu atau ratu itu. Ketika ada yang mengalami masalah, dibawa ke ratu itu. Ketika ada yang sedang kepahitan, kecewa, marah, mereka datang kepada ratu untuk menyantet atau mengirimkan malapetaka kepada musuh-musuhnya. Ya. Nah, ini salah satu peluang kita juga untuk menginjili mereka dengan cara adu kuasa, ya kan? Ya, mungkin suatu saat nanti Arga atau Adnan pergi ke sana, ya, jadi pendeta sakti, ya, membuat kesembuhan ilahi, ya, menunjukkan siapa kuasa yang sebenarnya, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu culture mereka di mana memang ada orang yang memiliki kekuatan sakti dan mereka akui. Nah, yang menarik juga dalam kepercayaan mereka ada beberapa bagian tubuh yang dianggap berkhasiat. Ya. Salah satunya adalah ludah, air ludah. Ya, mereka percaya tuh air ludah dapat menyembuhkan, ya, bisa menjadi obat, menghilangkan pegal-pegal yang diakibatkan oleh malaria, ya, dengan cara mengoleskan, ya, atau juga bisa apa namanya tuh luka, ya. Misalnya ini bayi baru lahir kan dipotong tuh apa namanya tuh tali pusarnya, nah itu dikasih ludah supaya luka yang cepat sembuh. Ya. Jadi ludah itu adalah kepercayaan lokal itu berkhasiat. Nah, yang kedua tuh rambut. Ya. Rambut juga dianggap punya apa namanya tuh kekuatan gaib. Makanya rambut seorang yang dipotong ketika ia baru lahir itu disimpan dalam tempat khusus dengan maksud agar selama hidupnya terhindar dari bahaya. Ya. Nah, apabila orang itu meninggal, rambut yang disimpan itu akan dikuburkan bersama dengan jasad. Nah, kembali mengenai ludah tadi. Ya, di Alkitab juga kita melihat ada satu kisah di mana Yesus menyembuhkan orang buta dengan mengoleskan ludah ke tanah lalu ditaruh di mata orang tersebut. Pertanyaannya kan kenapa ludah? Ya kan? Nah, ini menarik kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri menurut saya dia sedang melakukan penginjilan yang kontekstual. Ya. Jadi dia masuk tuh penginjilan lewat budaya. Orang Yahudi memang punya paham konsep bahwa ya ludah itu berkhasiat. Seperti itu. Tapi ludah walaupun berkhasiat tanpa ada kuasa Tuhan,
tanpa ada Yesus yang mengoleskan tidak mungkin terjadi kesembuhan seperti itu. Ya, tidak mungkin bisa menyembuhkan orang buta. Ya, nah ini menunjukkan betapa Yesus lebih berkuasa daripada asumsi budaya. Nah, tadi juga kita melihat sempat dibahas tentang orang yang mati. Ya. Jadi orang yang mati itu menurut kepercayaan mereka harus diupacarakan supaya bisa masuk ke Parai Merapu atau tempat peristirahatan roh. Nah, bagi orang Sumba, mereka harus melakukan ritual upacara kematian. Kalau mereka belum bisa melakukan ritual upacara kematian, maka jasadnya itu dikubur sementara, bukan di tempat kuburan. Ya. Nah, yang menariknya lagi adalah roh orang mati sebelum mereka diupacarakan, roh itu akan tinggal di atas rumah atau di bagian dapur. Ya. Dan mereka akan mengganggu keluarga tersebut. Makanya keluarga tersebut diwajibkan membuat upacara kematian supaya roh tersebut bisa beristirahat. Ya, nah ini kepercayaan ini tidak hanya di Sumba aja, tapi nanti kita temukan juga di berbagai religi lainnya. Ya. Nah selanjutnya juga tadi kita membahas tentang kekeluargaan ya. Jadi dalam apa namanya itu suku Sumba sendiri ya, khususnya dalam kepercayaan Marapu tadi, ada beberapa kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan yang terkecil itu adalah keluarga inti, yaitu bapak, ibu, anak, itu disebut biliku. Nah lalu yang kemudian yang lebih besar lagi adalah ukuruma, kelompok kekerabatan, yaitu bapak, ibu, anak, dan mungkin saudara dari bapak atau saudara dari ibu atau keponakan yang tinggal bersama, yaitu ukuruma. Nah biasanya tuh ukuruma ini tuh tinggal bersama-sama, bekerja sama-sama. Nah lalu yang lebih besar dari ukuruma adalah uma. Nah uma ini terdiri dari satu keluarga inti senior ditambah beberapa keluarga inti ya. Jadi opungnya atau kakeknya, lalu anak-anak yang udah berkeluarga, yang menikah ya. Nah mereka itu tinggal dalam satu rumah panjang. Nah itu disebut dengan uma tadi. Nah yang lebih besar lagi dari uma itu adalah kabihu. Itu adalah kelompok kerabatan. Itu kalau di orang Batak itu istilahnya komparan. Ya, dari satu nenek moyang. Mereka tinggal bersama. Nah itu kabihu. Nah dalam kabihu itu mereka biasanya punya marapu sendiri. Ya, punya roh sendiri yang dipuja. Punya perantara sendiri. Ya. Nah marapu itu biasanya dari nenek moyang mereka sendiri. Nah biasanya juga dalam kabihu itu ya, atau dalam ukuruma, mereka juga punya tanah sendiri yang dikelola. Mereka juga punya benda pusaka sendiri. Ya. Nah mereka biasanya tinggal di rumah panjang. Nah seandainya rumah panjang itu sesak, mereka bisa membangun rumah lainnya di sebelahnya. Nah dalam kabihu-kabihu itu, ya dalam komparan itu, kekerabatan yang besar itu, mereka punya tempat pemujaan, rumah-rumah pemujaan seperti yang dibilang kelompok tadi, ya, yang biasanya berdekatan dengan tanah-tanah mereka sendiri yang diolah. Nah selanjutnya dalam sistem perkawinan juga orang Sumba itu mirip kayak orang Batak, ya. Jadi mereka itu ada menikah pariban, ya. Nah jadi menikah itu bagi orang Sumba itu adalah suatu kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena ini berkaitan dengan religi. Jadi perkawinan bagi orang Umalulu yang kepercayaan Marapu itu kewajiban supaya ada yang selalu memberi persembahan kepada Marapu di kabihunya. Ya, karena orang yang tidak kawin tidak akan dapat memenuhi kewajiban itu karena nanti di akhirat tidak akan mendapat tempat selayaknya. Ya, makanya mereka harus menikah supaya mereka tuh bisa memberikan persembahan kepada Marapu di kabihunya ya dalam satu kelompok kerabatan yang besar tadi. Nah, perkawinan pada masyarakat Umalulu tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang wanita saja, tapi mengikat hubungan kekerabatan antar kabihu kedua belah pihak. Ya, jadi kabihu itu misalnya tuh saya Siregar, nanti ada kabihu lain Pasar Ibu, ada kabihu lain Aritonang.
Nah, perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, ya. Perempuan dari anak pamannya. Itu yang saya bilang tadi, anak dari tulangnya. Itu yang ideal. Ya, jadi ada apa namanya tuh marga lain di dua. Nah, apabila misalnya nih tulangnya dia nggak punya anak perempuan, bisa mengambil dari saudara laki-laki yang lain yang nggak yang apa namanya tuh yang nggak kandung kira-kira gitu. Jadi mirip sekali dengan orang Batak. Ya. Nah, cuma yang menjadi batasan dari pernikahan mereka adalah mereka harus menikah satu kasta, satu golongan. Jadi kalau misalnya golongan Maramba, bangsawan tadi ya harus menikah juga dengan bangsawan tadi. Ya, itu adalah suatu kewajiban. Ya. Nah, dalam pernikahan itu juga ada kewajiban lain, yaitu harus memberikan belis. Belis itu seperti orang Batak tuh sinamot, ya, atau mas kawin. Nah, mas kawin ini ditentukan dari kastanya, ya, dan juga dari apa namanya tuh tingkat sosial, ya. Nah, itu sekilas yang saya mau tambahkan tentang apa namanya itu religi Marapu tadi, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, saya buka ruang pertanyaan untuk kelompok. Ada orang Sumba di kelas? Itu mau bertanya kan? Di-unmute dulu kalau mau bertanya. Oh, yang sana. Oke. Shalom, Pak. Ya, siapa? Nama siapa? Oke, perkenalkan Pak, nama saya David. Saya ingin bertanya kepada kelompok satu suku Sumba ya, Marapu. Eh, Sesuai dengan yang kita pelajari saat ini, kita belajar konteks agama Indonesia, ya. Dan ini harusnya ada kaitannya dengan kita sebagai teologi, ya. Jadi seperti cita-citanya STT Betel Indonesia, yaitu menyelesaikan amanat agung, ya, menyelesaikan amanat agung dengan mencetak hamba-hamba Tuhan yang banyak. Oleh karena itu harus memiliki hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, begitu ya. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman dan para calon-calon teolog yang luar biasa, gimana cara kalian menginjili mereka, sedangkan mereka sudah kental dengan agama Marapu itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan Yesus itu? Gimana sikap kalian untuk mereka? Begitu. Sampai mereka benar-benar, hidup mereka benar-benar setidaknya hampir sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kita tahu agama Marapu sendiri sudah mendarah daging dalam hidup mereka. Begitu. Sekian, terima kasih. Iya, langsung aja dijawab. Ya, jadi dari pertanyaan David ya, David. Ya, saya mungkin agak sedikit bercerita tentang pengalaman pelayanan ibu saya tentang bagaimana orang-orang yang kental akan budaya, tetapi mereka dapat menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Itu seperti yang saya menganalisa gitu, pelayanan demi pelayanan yang saya lihat itu simpel aja, yaitu biarkan Roh Kudus berkarya gitu, melepaskan gitu kan. Jangan kita membatasi agar orang-orang yang memang benar-benar hatinya keras gitu kan, udah kental dengan adat gitu, jadi cair gitu, jadi seperti mentega gitu kan. Roh Kudus itu seperti itu. Adnan. Jadi kalau kita Adnan, pertanyaannya tadi bagaimana supaya Roh Kudus menjamah mereka lewat hidup kamu? Kalau soal Roh Kudus bekerja, kita percaya dan amin gitu. Cuma kamu ada ide nggak? Maksudnya itu secara praktisnya itu bagaimana? Praktisnya, walaupun belum dilakukan, tapi kamu ada usulan nggak gitu loh. Karena kan kamu ini, semua mahasiswa ini kan belum melakukan penginjilan ke sana. Tapi kan tadi ada data tuh yang saya katakan, bahwa 50% itu sudah Protestan, 15% lebih Katolik. Ya, artinya kan sebenarnya sudah ada terjadi penginjilan dan mereka bertobat. Nah, menurut kamu tuh kira-kira lewat apa aja nih, pengetahuan kamu, praktisnya bagaimana yang bisa kita lakukan?
Ya, lebih kalau menurut saya caranya adalah membuka persekutuan demi persekutuan di tempat-tempat seperti itu gitu kan. Kita bikin komsel atau ibadah-ibadah, ya kegiatan-kegiatan rohani lah, agar mereka mulai melirik gitu. Melirik, mereka tertarik, dan disitulah mungkin kita, ya mungkin dengan cara itu Roh Kudus menggetarkan hati mereka, mengetuk pintu hati mereka yang keras itu. Nah, seperti itu Pak caranya. Ada yang mau menambahkan? Ada tambahan dari Aquila Pak. Saya izin menambahkan. Jadi di semester lalu kita sudah belajar tentang antropologi agama, antropologi budaya, maaf. Dan di situ ada the seven most important needs, kebutuhan yang utama dari setiap suku dan kebudayaan. Dan itu mencakup banyak hal. Dan kita bisa lihat di situ, tentunya kita harus analisis di mana suku Marapu ini sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, dan kebanyakan orang-orang di Sumba atau dimanapun itu dan suku budaya yang mungkin masih jauh dari yang namanya hal-hal modern itu biasanya kalau enggak ya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan yang akan untuk memenuhi metabolisme, kebutuhan metabolismenya. Kita lihat itu bisa jadi salah satu cara untuk kita menginjili mereka kayak gitu. Dengan apa? Dengan kita awal-awalnya membawa sembako untuk mereka, kemudian membawa orang-orang yang kompeten dalam bidang kesehatan, dan akhirnya kita kayak buka suatu bakti sosial atau apapun itu. Dan saya yakin mau orang apapun itu mereka pasti akan tertarik. Dan di dalam itu kita bisa infuse, nggak perlu terlalu terbuka, kita bisa infuse yang namanya penginjilan itu dari bidang yang tentunya mereka perlukan, dari apa yang mereka butuhkan, kayak gitu. Karena itu makanya kita belajar kemarin antropologi itu kan, itu yang saya banyak banget belajar, yaitu tentang bagaimana mengkontekstualkan pelayanan kita. Tentunya kita harus lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah itu sih menurut saya yang bisa saya tambahkan. Oke, ada lagi yang mau tambahin atau sudah? Maaf. Sudah. Oke, baik. Ya. Nah, jadi gini ya. Yang pertama dari banyak hal. Kalau masalah amanat agung, penginjilan ke sana itu bisa dua macam. Entah yang pertama kita orang luar yang di sana, ya, menggunakan metode kenosis, seperti dalam Filipina, mengosongkan diri. Ya, jadi kita benar-benar tuh belajar budaya sana, lalu habis itu tinggal di tengah-tengah mereka, tentu dengan prinsip firman Tuhan yang kuat. Nah, lalu kita melakukan transformasi kebudayaan mereka, itu bisa. Itu yang pertama. Atau yang kedua, salah satu dari suku mereka, ya, kita jangkau, lalu kita bawa keluar dari lingkungan, kita sekolahkan teologi, lalu diutus kembali ke sana. Ya, kalau metode-metode penginjilan banyak lah, memberikan sembako, sebuah nilai, segala macam bisa. Tapi sekarang begini pertanyaannya, ya, mereka bisa ada sampai sekarang. Mereka bisa ada sampai sekarang yang 5% atau kurang dari 5% tadi. Kira-kira menurut kalian kenapa sih? Apa karena nggak ada agama yang masuk menginjili, agama Islam, agama Kristen gitu? Kira-kira kenapa mereka masih bertahan sampai sekarang? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa mereka masih bisa bertahan di zaman modern ini? Bisa jawab? Nggak ada? Gimana tadi Pak? Coba ulangin Pak. Ya, menurut kan tadi saya bilang, udah sekian abad, ratusan tahun, tapi mereka Marapu itu orang-orang itu masih lestari gitu sampai sekarang. Mereka masih memegang kuat, ya. Atau mereka masih melakukan ritual-ritual itu sampai sekarang. Kira-kira kenapa ya mereka bisa bertahan? Oke.
Ini pendapat saya ya Pak. Iya, kita lagi diskusi aja nih. Mungkin yang pertama mungkin dalam dalam sistem Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini siapa ini? Saya nggak lihat mukanya soalnya. lu sini aja. Oh, si David. Silakan. Eh, pendapat saya mungkin Pak, sistem penginjilannya mungkin lebih ke fokusnya mungkin ke buka gereja doang. Oke, cuma- sistem penginjilan. Selain itu apa lagi? Oke, selanjutnya itu eh, kurangnya ditunjukkannya kasih Kristus mungkin. Oke, kurang kasih Kristus. Ada lagi nggak yang lain? Selanjutnya ini ya Pak, mungkin kebanyakan para teolog-teolog atau para hamba-hamba Tuhan itu terlalu radikal atau menolak budaya, Oke. sehingga mereka membantah itu. Para teolog 3 ya. Dari 3 ini saya simpulkan kamu tuh kayaknya menyalahkan gereja ya mayoritasnya. Enggak, sekarang gini David, bukan. Itu mungkin ada ya, mungkin. Kan ini asumsi ya. Itu mungkin ada. Tapi sekarang saya mau tanya sama kamu, pernah nggak kamu pikir ini adalah salah satu campur tangan pemerintah melestarikan wisata di situ? Pernah nggak kamu pikir tuh mereka sebenarnya tuh nggak pingin ada ritual, nggak pingin mereka begitu, pingin keluar, tapi memang sengaja oleh pemerintah setempat tuh dilestarikan gitu loh. Karena itu menarik daya wisata dan juga menjadi pemasukan bagi warga lokal di sana dalam mata pencaharian. Ini kamera kenapa sih fokusnya ke situ matanya? Yang benar dong mahasiswa. Coba di zoom out dulu. Ya, zoom out. Jangan kayak webinar. Tadi kan kelihatan ke mahasiswa semua kan. Oke, jadi pernah nggak berpikir bahwa itu juga sebenarnya salah satu produk atau strategi marketing, ya? Atau memang sengaja supaya apa namanya tuh di wilayah itu tuh bisa menjadi daya tarik wisata, ya. Nah, ini faktor-faktor yang harus juga kita pikirkan seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya apa namanya itu penginjilan segala macam ya memang sudah dilakukan. Kalau misalnya kurang nanti effortnya kita tambahkan lewat banyak hal tadi, KKR lah, lalu bantuan-bantuan dari gereja lah, diakonia segala macam itu pasti bisa. Nah, tapi kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Nah, itu tadi pelestarian budaya, ya. Ingat ya, dalam konteks Indonesia, budaya itu tidak lepas dari religi. Hampir seluruh budaya suku itu terikat dengan religi. Jadi ketika kita melestarikan budayanya, hampir pasti ada jejak-jejak religi yang tetap dipertahankan. Hampir di semua. Ya, hampir di semua. Termasuk di kita yang orang Batak juga begitu kan. Ya kan? Udah ngaku gereja di HKBP di mana, tapi tetap ada penyembahan-penyembahan, ada ritual-ritualnya. Nah, bahkan dalam beberapa konteks juga saya pernah lihat jemaat HKBP malah mengadakan mangokal holy. Ya, walaupun nggak mengundang medium. Ya, tapi itu ada unsur religinya dalam dua-duanya, kan seperti itu. Ya, nah, jadi ini yang juga harus kita perhitungkan. Dalam satu sisi memang kita ingin mentransformasi, tapi dalam sisi lain itu ada penolakan karena daya tarik wisata, sumber pemasukan, dan segala macam. Ya. Itu juga kan kenapa orang tanya, emang kalau di hari Natal tuh harus ada Santa Claus, harus ada pohon Natal, harus ada lampu-lampu. Lah memang itu kan produk marketing, makanya tiap hari Natal semua mall tuh jualannya begitu, jadinya laku keras. Makanya dipertahankan tuh barang-barang instrumen seperti itu. Itu artefaknya dipertahankan karena punya nilai jual. Kira-kira begitu. Ya, mungkin dari dalam diri mereka udah sadar, tapi mereka terus melakukan ya karena itu mata pencahariannya. Mereka terus lakukan itu karena dari situ mereka dapat duit. Kenapa tuh dukun bisa tetap ada? Ya karena orang bodoh masih memberikan duit. Orang bodoh selalu datang memberikan sajian atau memberikan barang-barang, tumbal segala macam. Kira-kira seperti itu ya David ya. Ya, tapi bagus ide-idenya tentang penginjilan tadi yang dikatakan oleh kelompok. Nah, jadi nanti tugas kita sebagai teolog ya kita live in di sana pelan-pelan mengubah pola pikir paradigma dan juga yang paling penting adalah mengatur ekonomi mereka, membuka lapangan kerja, lalu habis itu memberdayakan mereka sehingga mereka bisa mandiri dan mereka bisa melihat ya bagaimana tuh hidup dalam kebenaran, sama seperti waktu
terjadi transformasi di Amerika ya, yang di dalam bukunya Weber tuh Protestan etik dan perubahan masyarakat yang seperti kita pelajari sosialisasi agama, di mana agama Kristen Protestan tuh mengubah kehidupan mereka sehingga banyak orang akhirnya beragama Kristen. Ya, kira-kira seperti itu aja simpelnya sih. Ya, nah itu yang nanti bisa juga menjadi tulisan kalian di paper, misalnya tuh bagaimana mengubah eh, kehidupan masyarakat religi misalnya. Ya, karena tadi bukan hanya unsurnya kurang penginjilan, tapi juga daya tarik wisata, dilestarikan pemerintah, ya dan lain-lain. Oke, kira-kira seperti itu. Ya David, atau ada yang mau tanyakan lagi David? Tadi kan ini Pak, biar lebih jelas ya Pak ya. Tadi Bapak bilang kan karena pemerintah gitu ya, biar jadi pemasukan bagi daerah itu sendiri gitu Pak ya. Tapi apakah, ini saya bertanya Pak, tapi apakah itu tidak berpengaruh dengan ideologi negara yang bahwa semua masyarakat harus memilih agama? Sedangkan yang Bapak bilang tadi di suku Merapu ya, suku Merapu tadi yang beragama itu 50%, masih ada juga yang masih belum beragama dan itu dalam kategori apa? Persenan itu angka yang cukup besar Pak. Gimana tuh Pak? Ya makanya, kan tadi saya bilang, secara agama mungkin mereka memilih agama, tapi dalam kepercayaannya marapu, paham nggak? Sama lah, kayak orang di sini kan, ditulis agamanya, tapi nanti dalam kepercayaannya itu masih kejawen, masih kearingan, dan lain-lain. Ya itulah, itu kan produk karena KTP kita harus ditulis agama kan. Ya, jadi ada orang-orang tuh yang begitu, secara belief sistemnya tuh masih yang lama, tapi secara pendataan ya tetap tulis agama. Ya, nah ini yang menjadi PR buat kita ya, supaya mereka itu memilih kekristenan bukan karena intimidasi atau bukan karena memang suatu pendataan, tapi memang karena mereka mengenal Tuhan yang benar, kan begitu. Ya, makanya kalau ditulis dalam ini kan agama-agama yang lain 5%, ya, tapi kan secara pendataan mereka nggak ditulis dengan agama-agama lain karena nggak ada itu. Di KTP agama lain tuh belum ada. Ya, baru belakangan aja nih kayaknya ini baru bisa ditulis agama yang lain. Ya, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya kayak sumber statistik dibilang, oh mereka Protestan semua misalnya, atau Islam semua, nggak ada agama lain. Itu namanya itu pengingkaran fakta tuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi memang ditemukan seperti itu David, tertulis di data agamanya ini, tapi dalam kehidupannya, belief sistemnya bukannya agama yang tertulis, tapi agama nenek moyang. Ya, kira-kira begitu. Oke. Oke Pak, terima kasih atas Ya. infonya Pak. Ada lagi yang bertanya? Tolong kamera disesuaikan dong, di adjust dong. Ya, Rizky mau Shalom, nanya. Pak. Saya mau nanya. Tadi kan seperti Aquila katakan kalau mereka tuh memiliki apa ya kepercayaan agama itu sangat kuat walaupun tidak ada yang namanya kitab suci atau apa. Sedangkan kita yang kadang-kadang orang Kristen malah ada yang namanya perdebatan, malah jadi adu teologi gitu kan. Kadang-kadang anak asrama aja sampai tengah malam adu-adu teologi gitu kan. Seperti meragukan apa yang diteologikan gitu. Oke, yang bertanya gini, apa sih yang membuat mereka tetap percaya gitu, tetap yakin dengan agama mereka gitu loh, walaupun tidak ada bukti-bukti yang konkret gitu, seperti itu Pak? Iya, jawab kelompok aja dulu jawab. Kira-kira kenapa tuh? Ini menarik nih. Kira-kira kenapa ya mereka masih tetap dalam belief sistemnya? Shalom Pak, saya yang akan menjawab. Ya. Pertanyaan sesuai dengan pertanyaan dia, mengapa mereka masih tetap seperti itu? Satu, suku ini mereka kurang penjangkauan dari contoh misionaris ya Pak ya. Kita ambil contoh jangan jauh-jauh Pak, kayak misalkan Batak sama tanah Papua.
tanah Papua itu juga mereka seperti ini, animisme juga. Percaya leluhur-leluhur, roh-roh, sembah-sembah pohon kan. Begitu misionaris masuk, mereka percaya apa itu agama, Pak. Gitu. Kenapa saya bilang suku ini kurang penjangkauan? Hingga dunia modern saja mereka 50% itu masih percaya terhadap kepercayaannya mereka. Karena itu Pak, kurang penjangkauan. Kurang ada yang masuk, Ya, kurang ada yang istilahnya masuk di itu daerah itu satu, kurang penjangkauan. Dua, Dua, kita ambil dari aspek sosial ini mungkin mereka kurang tersosialisasi atau kurang muncul di daerah-daerah tertentu gitu kan Pak. Biasa kan kecemburuan sosial ini juga pasti ada kan Pak. Mereka lihat suku ini dia lebih banyak, suku ini punya kekayaan lebih besar. Akhirnya kan biasa kebanyakan tuh kemunculan kecemburuan sosial terhadap suku-suku itu pasti ada Pak. Gitu. ya, oke. Jadi dari sosial. Tiga, Ketiga, aspek pendidikan dengan kesehatan. oke. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Saya Pak, Ya, ya, mungkin itu tadi juga ada Bapak jelaskan Kak, bahwa mereka sudah dari lahir didoktrin gitu, maksudnya dari kecil aja sudah didoktrin, kemudian karena enkulturisasinya memang ya seperti itu, kebudayaan Merapu itu, dan kebudayaan Merapu dan agama Merapu itu jadi satu hal yang nggak bisa terpisahkan. Jadi dia dari kecil memang sudah dididik, sudah lahir di tengah lingkungan masyarakat yang memang mengarah kepada kepercayaan Merapu ini. Jadi memang dari kecil dia sudah diajarkan dan ditanamkan kayak gitu. Contoh kalau kita orang Kristen ya, kenapa bisa kalau dilihat, apakah kita dari latar belakang orang Kristen yang benar-benar menerapkan kebudayaan yang ada di Alkitab itu dari kita lahir. Bahkan dari dalam kandungan, apakah kita sering, mungkin contohnya aja sering diajak bicara tentang Tuhan walaupun masih dalam kandungan. Banyak ibu-ibu yang kayak gitu. Dalam kandungan mereka nyanyi lagu-lagu rohani dan akhirnya sampai dia lahir pun, dari awal dia lahir itu enkulturasinya kebudayaan yang dari Alkitab kalau dia terapkan. Memang orang Kristen ini orang tua yang sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan, dan juga dia ingin anaknya itu benar-benar bertumbuh ke arah Kristus kayak gitu tentunya. Dan banyak kok orang-orang yang dari kecil sudah merasakan ajaran tentang kekristenan, itu percaya sama Tuhan kayak gitu, dan bahkan sampai akhir hidupnya akhirnya memang dia tetap kokoh gitu karena dari kecil dia sudah berada dalam budaya yang benar kayak gitu. oke. Mungkin itu Pak. Ya, ini Aquila ya. Iya Oke, Pak. Aquila ya. Ada good point ya. Oke, saya akan menjawab dari tadi siapa yang nanya? Rizky Yosep Oh, Pak. yang Yosef ya. Jadi gini Rizky, yang pertama yang harus kita ketahui adalah itu tempat suku Murba tersebut itu terpencil. Mereka bangun kampung itu di bukit-bukit, ya, tempat-tempat tinggi. Dan tadi saya sudah bilang mereka itu hidup tuh satu kabihu, ya, satu kekerabatan temparan, ya. Nah, jadi mereka ini memang punya kekerabatan tuh yang kuat sekali, ya, sama kayak kita orang Batak tuh kan kuat kerabatan. Nah, karenanya akses dari luar ke dalam itu sedikit, ya. Akses dari luar ke dalam sedikit. Mungkin mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah berubah, ya mereka yang terjangkau. Tapi masih ada beberapa yang belum terjangkau. Ya, jadi jawaban daripada Abdiel tadi ya, kurangnya penjangkauan, ya masuk akal, memang begitu. Ya, misalnya contoh, ada dokter, koas dikirim ke sana, tapi nggak laku. Kenapa? Ya karena mereka lebih percaya ke dukun. Ya, asumsinya sembuh daripada ke dokter. Kira-kira begitu. Nah, tapi boro-boro dokter mau ke sana, aksesnya aja susah, karena di atas bukit, yang hanya bisa ditempuh oleh jalan kaki. Kira-kira begitu. Ya, nah, lalu yang kedua adalah, seperti yang dibilang Awila tadi, memang mereka itu sudah turun-temurun, diajarkan, bahkan dari sejak kecil. Memang tidak ada budaya tertulis. Tapi kan kehidupan mereka nggak kayak kita di kota. Ya,
Mereka ke ladang sama-sama, tidur satu rumah, bahkan satu rumah gede lagi. Ya, satu kabiru tidur sama-sama. Jadi pengendalian sosialnya itu kuat sekali. Ya, ke ladang sama-sama, makan sama-sama, mandi sama-sama, tidur sama-sama. Dalam setiap sama-sama itu ajaran terus diomongin, ya, turun temurun tuh. Ya. Ketua keluarga yang paling tua ya, opungnya itu selalu mengajarkan ngomong di setiap momen, ya, hampir sama kayak di dalam kitab apa namanya tuh ulangan ya, Yosua mengajarkan berulang-ulang saat makan, saat berdiri, saat duduk, diajarkan ulang-ulang, makanya kuat, ya. Dan gak akan ada perdebatan di sana. Ya, orang mereka satu keluarga, ya beda dengan kalian di asrama. Kenapa bisa berdebat? Karena yang datang dari Papua, ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari Kalimantan, dengan ajaran dari orang tuanya, ya, yang berbeda-beda konsepnya, ya, seperti itu. Ya mereka kan satu keluarga, nggak ada perdebatan. Ya makanya lestari. Ya kalaupun ada orang lain misalnya nih, Aquila kita kirim ke sana, ya, lalu dia vokal di sana, yang ada derajat batu, ya kan? Karena kalah suaranya dengan mayoritas. Ya. Nah makanya bagaimana kita bisa mengubah mereka? Ya salah satunya tadi dengan baksos atau dengan adu kuasa ya, kesembuhan ilahi segala macam. Ya, kalau hanya teori doang, tanpa ada suatu tindakan nyata, tanpa ada suatu bukti nyata, kuasa yang nyata, ya nggak akan bisa, nggak akan bisa. Ya, kalau kita nggak punya kuasa ya, kuasa ilahi atau kuasa dalam hal lain, kuasa dalam hal lain itu maksudnya itu kita punya kuasa tuh menghidupi mereka, entah dari mata pencaharian, lapangan pekerjaan, ya, entah kuasa untuk mengatur mereka karena kita ini adalah pemerintah daerah. Ya, selain daripada punya kuasa, kayaknya susah untuk mengubah mereka. Ya. Makanya hanya bisa lewat kuasa Tuhan atau kuasa-kuasa tadi. Memang kita orang yang powerful. Ya, nah itulah makanya nggak ada perdebatan ya. Mereka tinggalin di situ kok dalam satu lingkaran keluarga terpencil. Lalu tiap hari mereka duduk sama-sama, kerja sama-sama, makan sama-sama, diajarkan terus-menerus dalam satu kekerabatan itu. Mereka nikah juga masih dengan saudara mamanya, ya tentu ajarannya sama. Ya. Nggak akan ada perdebatan, susah. Ya, oke. Jadi itu ya jawabannya ya. Nah, bagaimana kita mengubah mereka? Ya, kita kan harus di sana menjadi beda, jadi teladan. Teladan dalam kasih, teladan dalam perkataan, dalam perbuatan. Atau yang kedua, kita tunggu mereka keluar, di luar baru kita jangkau. Ya, sama lah kayak orang-orang Baduy kan juga sudah banyak yang keluar. Ya, mereka pun juga suatu saat pasti akan ada yang ingin mengubah hidupnya, mereka keluar. Situ kita jangkau, kita bentuk. Lalu kita utus mereka lagi, kita utus lagi orang yang keluar itu untuk ke dalam, menjangkau saudara-saudaranya. Cuma kan masalahnya begini, banyak orang ya, ketika dari daerah sekolah bertobat, mereka nggak mau lagi kembali ke daerahnya, nggak mau lagi untuk menjangkau keluarganya, nggak mau. Ya, mereka udah nyaman tinggal di kota, ya, udah nyaman dapat PK segala macam, nggak mau lagi jangkau ke daerahnya. Nah ini yang menjadi kritik terhadap hamba-hamba Tuhan. Anda tuh datang dari daerah, kembali ke daerah. Disitulah tugas Anda. Karena yang bisa menjangkau budaya di tempat itu adalah orang yang berasal dari budaya itu. Sama seperti Yesus, kenapa dia lahir di Yahudi? Kenapa dia lahir di situ? Ya karena memang Tuhan itu pada mulanya yang menyelamatkan Israel saja. Tapi karena Israel menolak, ya keselamatan untuk semua bangsa. Ya. Gak mungkin dong Yesus mau Allah menyelamatkan Israel lalu Yesus lahir misalnya dari Arab. Masa Mesias dari Arab untuk orang Yahudi? Kan lucu. Nah itu sama juga konteksnya dengan kita. Jadi kalau Anda misalnya ada yang dari Sumba datang, Anda Sumba kuliah baik-baik, pulang lagi ke daerah Anda, menang itu, yang kurang dari 5% itu. Ya, sebagai orang lokal. Bangun teologi lokal. Ya. Oke, saya pikir sampai sini aja kuliah kita udah mau jam 11 ya. Berikan dulu aplaus kepada kelompok pertama yang sudah presentasi. Ya, kita aplaus dulu, berikan apresiasi. Nah, minggu depan 2 kelompok ya. Jadi persiapkan dengan baik. Satu kelompok presentasi sekitar 40 menit ya. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 ya, persiapkan diri dengan baik. Oke. Sekian. Coba kameranya ke mahasiswa yang lain. Jangan-jangan udah pada pulang lagi semua nih.
Oke ya, kelompok 2, kelompok 3 ya. Mana kelompok 2 angkat tangan? Ya, kelompok 3, kelompok 3. Oke ya, presentasi minggu depan ya. Oke, Tom berkati. Ya, saya Olivia.